Sahabat-sahabat Yesus yang terkasih, selamat pagi, selamat perjumpaan lagi di hari yang baru ini. Mari kita bersama-sama mengawali renungan kita pagi hari ini dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur kepadamu atas hari yang baru, di mana kami boleh memulai segala aktivitas kami di hari ini. Kami mohon sertai kami dengan firman-Mu, firman Putra-Mu, agar menjadi pedoman bagi segala aktivitas kami di hari yang baru ini. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita dengarkan bacaan suci yang diambil dari Injil Matius bab 9 ayat 35 sampai bab 10 ayat 1 ayat 6 sampai 8. Sekali peristiwa Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan mewartakan Injil Kerajaan Surga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Lihat orang banyak yang mengikutinya, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan, karena mereka lelah dan terlantar, seperti domba yang tidak bergembala. Maka Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Tuayan memang banyak, tetapi pekerjanya sedikit. Maka mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuayan, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuayan itu." Lalu Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi mereka kuasa untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit serta segala kelemahan. Yesus mengutus mereka dan berpesan, "Pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan wartakanlah, kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kalian telah memperoleh dengan cuma-cuma, maka berikanlah pula dengan cuma-cuma." Sahabat-sahabat Yesus yang terkasih, setiap pekerjaan yang kita kerjakan, apapun pekerjaan itu, orang harus fokus agar tetap tepat sasaran dalam pekerjaannya itu. Jika tidak, hasilnya pun tidak akan sesuai dengan target, dan bahkan kita akan kecewa dengan apa yang kita usahakan. Injil hari ini berkisah tentang tugas mewartakan kerajaan Allah dan menyembuhkan orang-orang sakit. Dalam kisah Injil hari ini, kita melihat setelah Yesus mengajar orang banyak, menyembuhkan banyak orang dari segala penyakitnya, Yesus tergerak hati karena banyak orang bagaikan gembala domba yang tidak bergembala. Setelah melihat itu, Tuhan Yesus sendiri mengingatkan murid-muridnya dan juga kepada kita sebagai murid, agar kita pun dalam tugas pelayanan kita sebagai pewarta sabda, agar kita memperhatikan pelayanan kita soal kualitas pelayanan, kuantitas pelayanan kita, dan efek dari pelayanan kita kepada umat. Murid-murid dan kita diutus sebagai penjala
manusia. Apakah umat yang kita layani seluruhnya sungguh ada dalam pelayanan kita, ataukah ada yang masih jauh dari perhatian dan belum kita sentuh dalam pelayanan kita? Apakah jari yang kita tebarkan itu sungguh-sungguh meluas dan mendalam sehingga bisa mencerat banyak jiwa yang kita layani? Yesus mengingatkan kita sekalian, kamu telah menerima dengan cuma-cuma, maka berikanlah pula dengan cuma-cuma. Kita mau bertanya, apakah pelayanan kita bebas dari pertimbangan uang? Bebas dari hubungan emosional? Bebas dari ikatan-ikatan lain? Apakah kita juga dalam memproklamirkan Injil kepada dunia, kita sungguh-sungguh menjadikan Kristus dan Injilnya sebagai fokus pewartaan kita, ataukah hanya diri kita sendiri? Sebagai murid Yesus, kita harus mengutamakan pewartaan Injil, sedangkan hal-hal yang lain harus mendapat tempat yang kedua. Kerjaan semacam ini tidak mudah, tetapi dengan bantuan Tuhan, pelayanan kita sungguh-sungguh berarti, dan kita dapat menebarkan jala yang bisa menangkap banyak jiwa, dan tidak ada jiwa-jiwa yang bebas dari pelayanan kita. Mari kita mengikuti ajakan Tuhan Yesus. Mulai dari rumah kita masing-masing, kita mendapat tugas untuk memperhatikan setiap anggota keluarga. Jangan sampai ada yang lepas dari perhatian dan pelayanan kita. Di tempat kerja kita pun, kita mendapat kesempatan sebagai murid Yesus menebarkan jala untuk menangkap banyak jiwa lewat kata dan perbuatan kita. Marilah berdoa. Allah Bapa kami di surga, Putra-Mu mengutus kami ke tengah dunia untuk mewartakan Injil-Nya. Kiranya tugas ini kami jalankan dengan penuh tanggung jawab, karena semuanya kami terima dengan cuma-cuma, maka kami pun harus berbagi secara cuma-cuma. Semoga tidak ada umat yang lepas dari jangkauan pelayanan kami. Kuatkan para pelayan yang diutus dan kami masing-masing dalam tugas kami di mana kami berada. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga Anda sekalian, seluruh keluarga dan kegiatan hari ini, anggota keluarga yang sakit di rumah kita masing-masing, diberkati, dibimbing dan disembuhkan Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.